Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cak Fir, dan pembahasan kita kali ini adalah tentang mengenal siapa saja mahram kita. Apa itu mahram? Mahram adalah orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Maka dalam hal ini Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita tentang siapa saja yang menjadi mahram kita. Bahkan kemudian para ulama mengklasifikasikannya menjadi mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad, gitu ya. Kalau kita buka dalam kitab Ruwai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, ya, dalam tafsir surah An-Nisa ayat 19 sampai ayat 24. Baik, untuk mahram mu'abbad ini terbagi menjadi 3. Ya, mahram mu'abbad dibagi menjadi 3, yakni mahram bin nasab. Mahram karena nasab, karena faktor nasab. Kemudian mahram birrodha, mahram karena menjadi saudara sepersusuan. Kemudian muharramat bil musahara, mahram karena musahara, karena adanya tali pernikahan. Baik, untuk mahram bin nasab masih dibagi lagi. Ternyata ada 7 orang yang menjadi mahram bin nasab. Yang pertama adalah ummahat, yakni ibu kandung atau nenek nanti ke atas, itu juga menjadi mahram bin nasab yang tidak boleh dinikahi selamanya. Al-banat, kemudian anak-anak kandung, ya, perempuan. Yang perempuan itu tidak boleh dinikahi selamanya. Al-akhwat, saudari-saudari kandung, tidak boleh dinikahi selamanya. Kemudian al-amat, amat itu adalah bibi dari ayah. Kemudian kholat itu adalah bibi dari ibu, ya, saudari-saudari kandungnya ibu, saudari-saudari kandungnya ayah, itu tidak boleh dinikahi. Banatul akhi itu artinya keponakan kita yang merupakan anak kandung dari saudara kandung kita, ya. Kemudian banatul ukhti, keponakan kita yang perempuan dari saudari kandung kita, itu tidak boleh dinikahi. 7 orang ini. Kemudian, ya, 7 orang ini sudah tidak boleh dinikahi karena kenapa? Mahram bin nasab, sudah selesai. Yang kedua adalah muharramat minar rodha. Al-muharramat minar rodha maksudnya adalah orang-orang yang otomatis menjadi mahram kita yang abadi karena satu persusuan, ya, karena satu sepersusuan. Maka dalam hal ini ada sebuah hadis yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhramu minar rodhaati ma yuhramu minan nasabi. Diharamkan dari saudara sepersusuan itu sebagaimana diharamkan dalam nasabnya. Artinya siapa saja orang-orang yang menjadi mahramnya, ya berarti 7 orang seperti halnya yang dinasab itu sendiri, begitu ya. Lalu kemudian berpindah ke mahram yang ketiga, masih dalam mahram yang abadi, ya, mahram mu'abbad. Yang menjadi mahram abadi kita yang ketiga adalah muharramat bisababil musahharah, atau mahram dikarenakan hubungan pernikahan. Siapa saja? Pertama adalah zaujatul abi, atau ya ibu kita, ya. Ibu kita maksudnya bagaimana? Misalkan bapak punya istri 2 atau bapak punya istri 3, kita sebagai anaknya maka sudah menjadi mahram abadi untuk 2 ibu yang lainnya, atau ibu yang lainnya, ya, maksudnya untuk ibu tiri kita itu kita menjadi mahram yang abadi. Kemudian zaujatul ibni, ya, menantu kita itu tidak boleh kita nikahi selamanya, itu mahram abadi. Kemudian ummuz zaujah, ibu mertua kita, itu tidak boleh kita nikahi juga. Wa bintuz zaujah idza dakhala bi ummiha. Bintuz zaujah idza dakhala bi ummiha maksudnya adalah kalau ada laki-laki menikahi seorang janda yang ternyata janda ini mempunyai seorang wanita, anak wanita, ya, seorang putri, maka dalam hal ini dia otomatis menjadi mahram bagi bapaknya, ya, menjadi mahram abadi bagi bapak tirinya kalau dia sudah bapak dan ibunya ini, bapak tirinya dan ibunya ini sudah berhubungan, begitu ya, sudah berhubungan, maka dalam hal ini menjadi mahram abadi. Kemudian masuk klasifikasi yang kedua, yakni mahram muaqqad, atau mahram yang sifatnya hanya sementara saja. Di sini dikatakan bahwasanya yang menjadi mahram sementara itu adalah istri dari saudara kandung kita, atau kalau kita katakan mungkin dalam bahasa kita, ya, saudari ipar, gitu ya.
saudari ipar kita itu menjadi mahram muakkad. Karena sepanjang masih berlangsung, sepanjang masih ada status pernikahan antara keduanya, statusnya masih suami istri yang sah, maka dalam hal ini dia masih menjadi mahram muakkata. Kalaulah ternyata terjadi talak, terjadi cerai, atau mungkin ditinggal mati gitu ya, maka dalam hal ini hal tersebut ya bisa menghilangkan sifat kemahromannya, maka dalam hal ini boleh dinikahi gitu. Atau kalau istilah orang Jakarta mungkin turun ranjang gitu ya, turun ranjang. Nah, pertanyaannya sekarang, memangnya ada gitu ya orang yang mau menikahi ibunya atau menikahi ibu tirinya? Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Kenapa Al-Quran menyebutkan hal ini? Karena berangkat dari sejarah di mana orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, ketika bapaknya itu meninggal, maka ibunya itu seolah-olah menjadi warisan. Kalau mereka mau mereka nikahi, kalau mereka ogah untuk menikahi sang ibu ini, mereka akan melepasnya dan menikahkan kepada orang lain seperti itu. Seolah-olah wanita di zaman itu nggak punya harga diri sama sekali. Maka Islam mengangkat harga diri wanita, memuliakan para wanita dengan membuat klasifikasi mahram sebagaimana yang tersebut dalam kitab ini. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan langsung layangkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.